Sampurasun, ayeuna urang diajar ngeunaan kaulinan barudak atawa dina bahasa Indonesia nama permainan tradisional anak-anak. Wangenan kaulinan barudak. Ari wangenan teh artina pengertian. Tah, naon ari wangenan kaulinan barudak teh? Barudak di Tatar Sunda teh boga rupaning kaulinan pikeun ngesian waktu ulin manehna sabada diajar atawa mantuan kolotna. Jadi maksudna barudak di Tatar Sunda teh punya banyak permainan untuk mengisi waktu senggang mereka setelah beres belajar ataupun setelah beres membantu orang tuanya. Nah, kalian suka bantuin orang tua kalian nggak? Nah, kalau anak zaman dulu mah gitu. Ya, jadi permainan tradisional ini dimainkan saat mereka sudah rineh. Rineh itu artinya sudah santai. Ya, jadi ketika waktunya udah santai, mereka memainkan permainan tradisional ini. Gimana cara mainnya? Nah, cara mainnya itu bisa dilakukan sendiri, ya, kusorangan, bisa dilakukan berdua atau kuduaan, ada juga yang harus dilakukan secara grup atau banyakan ya, kulobaan. Nah, selain itu, ada juga kaulinan yang khusus untuk barudak awewe. Barudak awewe teh perempuan, ya. Adapun kaulinan khusus ke barudak lalaki atau anak laki-laki. Ada juga kaulinan yang bisa dilakukan secara bersama-sama sama perempuan dan laki-laki gitu, bareng-bareng mainnya. Nah, kaulinan barudak ini tuh mengajarkan anak-anak untuk hidup bersama-sama, paheyeuk-heyeuk leungeun. Paheyeuk-heyeuk leungeun itu artinya kerjasama, ya. Jadi kekompakan dalam permainan tradisional ini sangat ditonjolkan. Nah, biasanya dalam kaulinan barudak ini ada juga yang disebut kakawihan. Ya, sanajan kawihna teh pondok jeung leuwih deukeut kana hariring tibatan kana ngawih. Kalian tahu ngawih? Ngawih itu nyanyi lagu. Nah, dalam permainan tradisional ini selain bermainnya ada juga bernyanyinya. Yang seperti apa? Nanti selanjutnya akan Ibu jelaskan ya. Lanjut, banyak ciri-ciri kaulinan barudak. Kahiji, kaulinana tradisional. Jelas ya. Kedua, teu dipikanyaho saha pangarangna. Jadi nggak tahu nih siapa yang menciptakan permainan tradisional ini, entah tiba-tiba aja ada gitu. Terus yang ketiga, sumebar secara lisan. Jadi nggak dalam buku nih, kalian tahu permainan tradisional kan sekarang dari buku ya. Tapi kalau dulu itu bukan dari buku, tapi dari lisan ke lisan. Ada permainan ini, ada permainan ini. Main aja seperti itu. Terus, pakakas nu dipakena oge tradisional. Pakakas itu alatnya ya. Kan kalau sekarang alat-alatnya tuh modern, HP, gadget, TV. Kalau dulu mah masih tradisional-tradisional dari kayu, dari daun, dari tanah juga bisa sebagai alat untuk permainan tradisional. Nah, aya nu dibarung ku kakawihan dina ngulinkeunna yang tadi ya. Jadi ada permainan yang dimainkan dengan cara dinyanyikan juga seperti itu. Terus, aya nu ngandung unsur tradisional atau kasenian. Ya. Lalu bisa diulinkan ku awewe lalaki atau awewe jeung lalaki. Jadi ada permainan yang khusus nih untuk anak-anak cewek. Ada permainan yang khusus untuk anak-anak cowok. Ada juga permainan yang bisa gabungan anak cewek sama anak cowok gabung atau siapapun bisa gitu memainkannya. Ini Ibu jelaskan masing-masing kaulinan. Yang pertama, kaulinan barudak awewe. Ada bekels, anjang-anjangan, pecle, congklak. Ya, jadi ada beberapa model bekles atau beklen yang bisa kita mainkan atau bahasa Indonesianya mah bekal. Ada yang model pertama ini ya, pakai biji bekal. Ada juga yang memakai kuwuk.
ya. Kubuk itu dari apa ya? Kerang gitu ya kalau nggak salah. Tapi sama aja cara permainannya sama aja ya. Kalian tahu kan cara mainkannya? Anak cewek pasti tahu lah ya. Anak cewek juga boleh kok main sebenarnya. Yang kedua, anjangan. Jadi anjang-anjangan itu kayak main masak-masakan, terus dapur-dapuran gitu, main-mainan. Tuh, kayak ini nih. Di gambar kedua ya. Jadi seakan-akan pulpennya itu adalah orang, terus di sini bukunya, pensilnya jadi kasur, jadi ruangan kayak gitu. Kalau dulu mah zaman ibu masih ada permainan BP-BP-an. Tahu nggak kalian? Yang boneka dari kertas dimainkan kayak gitulah pokoknya anjang-anjangan namanya ya, atau anyang-anyangan. Ya, masak-masakan juga termasuk. Selanjutnya ada pecle. Pecle atau sondah, sama nggak sih? Cara permainannya sama ya, kita ngangkat satu kaki kita, ada yang memakai serpihan genteng atau pakai bekas apa gitu untuk dilemparnya kayak gitulah. Lalu congklak, pasti udah pada tahu lah ya, congklak kayak gimana mainnya. Ada lubang yang besar di kedua sisi dan ada 6 atau 7 lubang yang kecil. Cara permainannya pasti kalian tahu. Selanjutnya, ini adalah kaulinan untuk barudak lalaki atau anak-anak cowok. Layangan, pasti tahu ya. Gatrik, tahu nggak nih gatrik? Sorodot gaplok, panggal, egrang, ngadu kaleci, pepeletokan. Kita lihat ya. Layangan atau orang Bogor mah bisa selalu bilang ini medar, ya nggak? Medar ya, medar layangan. Layangannya bisa dibeli, bisa bikin sendiri. Ini mah layangannya pada cantik-cantik ya. Terus, gatrik. Tahu nggak cara permainan gatrik ini? Kebayang nggak dari gambar ini? Ya, jadi butuh satu tongkat yang agak panjang dan satu tongkat yang pendek, disimpan di dua bata ini, lalu nanti dilempar. Kayak gitulah mainnya. Terus sorodot. Nih, sorodot gaplok ini pakai batu. Lalu egrang atau jajangkungan. Ada yang bisa nggak main ini nih? Main egrang ya. Pasti pada tahu kan? Selanjutnya ada panggal. Atau dalam permainan modern mah ini namanya gasing. Tahu gasing ya? Nah, kalau ini panggal. Mainnya pakai alatnya itu dari kayu atau dari bambu, terus diputerinnya pakai tali ya. Nah, ini pasti pada tahu ya. Namanya apa? Ngadu kaleci atau gundu ya. Kalian pasti tahu ini. Lalu peletokan ya. Jadi pepeletokan itu dibikin dari bambu yang kecil. Bambu yang kecil itu kan dalamnya tuh bisa dibuang ya. Terus nanti kayak main tembak-tembakan gitu. Isinya bisa pakai biji kayak gini atau bisa juga pakai kertas yang dibasahi. Gitu. Nanti disada peletok-peletok gitu, makanya disebut pepeletokan. Selanjutnya, ada kaulinan barudak yang bisa dimainkan oleh barudak lalaki jeung awewe. Jadi gabungan nih. Cewek sama cowok bisa main dua-duanya. Yang pertama ada oray-orayan, ucing sumput, sapintrong, boy-boyan, ucing-ucingan, sasalimpetan. Nih, kalian tahu nggak nyanyinya? Oray-orayan luar leor mapai sawah. Nah, ini kayak gini mainnya. Pasti udah pada tahu ya. Yang kedua atau cingboy. Kebayang nggak mainnya ya? Tuh. Jadi ada tumpukan talawengkar. Talawengkar itu artinya serpihan dari kenteng atau batu yang datar ditumpuk terus nanti dilempar sama bola. Nah, nanti lawan itu harus beresin ini nih tumpukannya, tapi jangan sampai kena sama lemparan bola. Pada tahu kan ya galasin? Pasti pada tahu lah. Tuh, kebayang nggak? Ada 4 atau 5 baris, terus kalian harus melewati
setiap garis ini tanpa kena sama yang jaga, kayak gitu. Nah, pasti pada tahu kan, ucing sumput atau dalam bahasa Indonesianya petak umpet. Permainan karet itu bisa dimainkan sama dua gaya. Yang pertama sapintrong, bentuknya kayak gini, dan yang kedua adalah loncat tinggi. Nah, jadi karetnya dibentangkan atau bahasa Indonesianya mah apa? Lompat tali ya, kayak gitu. Nah, kaulinan barudak dumasar prak-prakanana atau cara mainnya. Yang pertama, ada yang mengandung unsur olahraga. Kenapa? Karena banyak gerakan fisik dan tidak dibarung ku kakawihan. Contohnya gatrik, ucing-ucingan, langlayangan, egrang. Yang kedua, ngandung unsur kesenian. Ya, karena dalam cara memainkannya itu dibarung ku kakawihan. Kayak tadi, oray-orayan, cinciripit, perepet jengkol. Ini pada tahu nggak lagu-lagunya kayak gimana? Nanti ada tugasnya ya. Terus, kakawihan itu apa sih? Kakawihan sok disebut kakawihan barudak. Sebab biasa dikawihkeun ku barudak atau ku anak-anak. Jadi erat kaitannya nih antara kakawihan dengan kaulinan barudak. Kakawihan itu karya balarea. Balarea itu banyak orang gitu. Sebab lantaran tidak diketahui siapa yang mengarangnya. Jadi sumbernya itu menyebar dengan cara lisan. Nah, ada juga yang disebut dengan kawih. Ya, kalau kawih itu lagu-lagu biasa, kalau kekawihan itu lagu khusus untuk permainan tradisional. Ya, seperti itu. Kayak kalau mau main ucing-ucingan nih, ya, ucing-ucingan. Kan sebelum cara menentukan ucingnya itu dengan cara nyanyi hom pimpah alaihum gambreng, ma ijah pakai baju rombeng. Nah, itu termasuk kakawihan. Oke, di sini setelah kita belajar, kita dapat menyimpulkan bahwa kelebihan dari kaulinan tradisional ini dibandingkan dengan kaulinan modern, ya, yaitu dapat menumbuhkan sikap sosial. Sebab kebanyakan tuh dimainkan secara bersama-sama. Sedangkan kaulinan modern itu sifatnya lebih individualis. Sebab dimanapun kalian punya alatnya, punya HP sendiri, kalian bisa main sendiri ya. Meskipun bisa juga mabar sih ya. Oke. Nah, pancennya juga sudah Ibu share di GCR, silahkan dikerjakan dan dikirimkan. Sekian hari ini, Sekian untuk hari ini, mudah-mudahan dapat dimengerti oleh semuanya ya. Hapunten anu kasuhun, bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You say bye-bye. Jangan lupa di like and subscribe ya.